Google Pixel 4 XL ini merupakan mantan flagship dari Google yang dirilis pada tahun 2019. Pada saat itu, harganya di kisaran 12 jutaan rupiah. Namun, di tahun ini harga secondnya udah sangat terjangkau, yaitu 2,9 jutaan aja. Dengan harga segitu, menurut aku dengan berbagai kelebihan yang nanti akan aku jelasin di video ini, menjadikan Google Pixel 4 XL ini menjadi salah satu HP second 2019 flagship terbaik yang bisa kalian miliki di tahun 2022 ini. Apa aja kelebihannya? Kita bahas satu persatu. Oke, setidaknya aku udah jadiin Google Pixel 4 XL ini menjadi daily driver utama aku selama 3 minggu. Ada beberapa hal yang pengen aku sharing ke kalian yang menurut aku itu beneran masih reliable dipakai di tahun ini. Di antaranya adalah yang pertama, kameranya. Kamera Google Pixel 4 XL ini beneran bagus seperti apa yang dikatakan orang-orang atau reviewer. Kameranya sendiri memakai dua setup. Yang pertama, lensa utamanya menggunakan 12 megapiksel dengan bukan aperture 1.7. Kualitas lensa utamanya pun masih bisa diadu dengan flagship terbaru saat ini. Hasilnya itu menurut aku pribadi masih sangat detail dari segi dynamic range-nya, dari segi detailnya, dari segi color akurasinya. Itu benar-benar masih bagus guys. Untuk tone warnanya juga menurut aku cenderung lebih ke natural dibandingkan dengan flagship yang kebanyakan sekarang rilis ya, hasil fotonya itu lebih saturated. Ini tergantung dari selera masing-masing orang. Kalau untuk aku pribadi, aku lebih cenderung suka yang natural seperti yang dihasilkan oleh kamera utama dari Google Pixel 4 XL ini. Kemudian lensa keduanya dia menggunakan lensa telefoto yang menurut aku pribadi hampir nggak pernah dipakai. Kalaupun aku bisa milih ya guys, aku lebih mending lensa ultra wide dibandingkan dengan lensa telefoto seperti ini, karena di daily life itu kurang berguna. Tapi ya opsi ini better daripada nggak ada sama sekali. Nah sayangnya pun HP ini nggak punya ultra wide, jadi adanya lensa utama dan juga lensa telenya. Tapi jangan khawatir, untuk penggunaan harian lebih sering menggunakan lensa utamanya yang menurut aku hasilnya bagus banget. Kemudian untuk kamera depannya dia menggunakan kamera beresolusi 8 megapiksel yang menurut aku hasilnya juga detailnya oke, color akurasinya juga dapet. Cuma kalau bisa ngomentarin ya, untuk hasil kamera depannya itu lebih soft karena emang buat selfie ya, ini bisa meningkatkan kemulusan kulit kita. Untuk para cewek mungkin akan suka dengan tone seperti ini, tapi untuk aku yang lebih suka ke natural atau yang apa yang bisa kita lihat oleh mata kita, aku kurang suka dari segi tone warnanya. Tapi untuk overall dari segi kameranya, Google Pixel 4 XL ini emang paling powerful di bagian ini. Jadi untuk kalian yang sedang cari HP second 3 juta dengan kamera yang bagus, recommended banget Google Pixel 4 XL ini. Kemudian apakah videonya juga sama dengan fotografinya? Aku bisa katakan sama bagusnya dengan fotografinya. Perekamannya sendiri bisa mendukung sampai 4K 60 fps, dan yang bikin aku impress dari segi videografinya ini nggak cuma stabil, tapi smooth. Semua di sini dia berbeda dengan Android lain yang biasanya kalau buat ngerekam itu rada patah-patah atau rada frame drop dan lain sebagainya. Di Google Pixel 4 XL ini sama sekali nggak ada. Walaupun dari segi kualitasnya kita nggak bisa samain dengan Apple, tapi setidaknya dari segi videografinya menurut aku pribadi lebih bagus daripada kebanyakan flagship merek lain yang di kancah Android. Selain itu, dari segi videografinya juga ada satu fitur yang menurut aku ini brilian banget, yaitu Cinematic Pen. Jadi fitur ini memungkinkan kita membuat video seperti cinematic yang lebih stabil, yang lebih dramatis. Intinya ini looknya kayak pakai gimbal. Nah fitur ini juga kepake banget khususnya buat para content creator yang mungkin cuma punya HP gitu ya. Ini bisa buat nge-shoot video yang normal ataupun dari segi cinematic juga bisa.
dan hasilnya pun super stabil. Walaupun kalau kita pakai fitur cinematic pan-nya, kita nggak bisa pakai suara, dan juga dari segi kecepatannya hanya 0,5. Ya namanya juga cinematic, biasanya kan lebih lambat. Itu dari segi kameranya. So far kalau bisa ngasih nilai dari 1 sampai 10, aku bakal kasih nilai 9 di bagian kameranya. Kemudian kelebihan yang kedua menurut aku pribadi di bagian desainnya. Desain HP ini tuh nggak macem-macem, cocok untuk orang yang suka minimalis. Dari backdoornya pun kalian bisa lihat ya, modelnya sesimpel ini gitu loh. Walaupun bisa dikatakan dari segi model backdoornya ini kurang autentik seperti sebelumnya Pixel 1 sampai 3. Ini modul kameranya udah mengkotak kayak gini ya, seperti iPhone 11 series ke atas. Untuk desain bagian depannya pun ya bagian notch-nya masih gede ya guys, karena ada beberapa sensor yang disematin di sini. Walaupun dari segi desainnya itu cakep ya guys, nggak tahu kenapa dari segi bezelnya tuh ini terbuat dari aluminium, tapi kalau dipegang kayak gini kerasanya tuh plastiki banget guys, kayak material yang nggak cocok disematkan di sebuah flagship. Apalagi kalau kita pakai tombol-tombolnya kayak gini ya, nih tuh rasanya kayak plastiki banget gitu lah guys. Tapi so far untuk penggunaan harian ya nggak terlalu mengganggu, kecuali kalau kalian menuntut sebuah HP yang bener-bener premium. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu layar dan juga performanya. Well, walaupun HP ini dirilis 3 tahun lalu, performa dari HP ini tuh masih bisa bersaing dan masih nyaman dipakai untuk daily use. Dari penggunaan ringan seperti Instagram, sosial media yang lainnya, itu beneran masih nyaman. Ataupun jika kalian menggunakan HP ini untuk game, juga masih kuat dari game ringan sampai berat. Walaupun kita nggak bisa expect resolusi ultra ya, karena emang dari segi prosesornya juga prosesor lumayan lama. Kemudian kita bahas di bagian layar. Selain dari kameranya, yang paling mencolok dari HP ini adalah bagian layarnya. Google Pixel 4 XL ini menggunakan layar sebesar 6,3 inci dengan panel OLED yang sudah beresolusi 2K. Dan pastinya untuk pixel density-nya pun ya hasilnya bagus banget, yaitu di 563 ppi. Layarnya tuh ya masih jernih banget, bahkan ada beberapa teman yang bilang, kamu pakai HP apa sih kok layarnya detail banget, layarnya jernih banget. Padahal ini adalah HP second yang aku beli di harga 2,9 juta rupiah. Selain mendukung resolusi 2K, layar di HP ini juga mendukung adanya 90Hz display, sehingga dari segi pemakaiannya pun lebih smooth dibandingkan dengan refresh rate yang standar, yaitu 60Hz. Untuk proteksi layarnya sendiri juga udah bagus karena menggunakan Corning Gorilla Glass 5. So believe me, dari kualitas layarnya Google Pixel 4 XL ini nggak usah kalian tanyain lagi, emang kualitasnya bagus banget. Walaupun dari segi layarnya ini masih flat ya, bukan curve, tapi untuk sebagian orang layar flat seperti ini malah mempermudah kita dalam penggunaan harian. Kemudian poin selanjutnya yaitu di bagian user experience. HP ini dikeluarin oleh Google sekaligus perusahaan yang memproduksi softwarenya sendiri. Jadi dari segi user experience, user interface, UI-nya itu nggak tahu kenapa bikin kita nyaman ya guys. UI-nya tuh simple, user friendly, customisasinya nggak neko-neko. Apalagi untuk Google Pixel 4 XL ini masih disupport update Android-nya sampai 2024, dan juga Google menjanjikan untuk semua perangkat Google Pixel akan mencicipi Android varian terbaru dibandingkan dengan Android lainnya. Jadi so far dari segi user experience, Google Pixel ini merupakan salah satu device terbaik di kancah Android dari segi software experience. Selain kelebihan-kelebihan itu juga ada fitur yang menurut aku berguna banget, seperti contohnya ada Face Unlock. Ini Face Unlock-nya cepet banget. Walaupun kita pakai di malam hari dengan kondisi minim cahaya,
face unlocknya masih bekerja dengan baik. Kemudian HP ini juga mendukung dengan adanya stereo speaker. Dari segi suaranya itu kenceng guys, clarity-nya juga jernih, walaupun kalau aku bisa bilang dari segi speakernya ini bassnya nggak terlalu kerasa ya dibanding dengan kompetitornya seperti Apple ataupun Samsung. But so far dengan adanya stereo speaker ini membuat pengalaman mendengarkan musik kita jauh lebih baik daripada yang single speaker. Nah, dari tadi kita ngobrolin tentang kelebihan dan juga keunggulan HP ini. Apakah HP ini perfect? Pastinya enggak guys. Ada beberapa hal kekurangan, sebenarnya bukan kekurangan ya, karena emang udah kemakan oleh waktu, yang pengen aku sharing ke kalian. Ya diantaranya adalah masalah baterainya. HP ini tuh menggunakan baterai 3700 mAh, yang mana itu sebenarnya nggak terlalu kecil, tapi karena speknya itu terlalu killer guys, seperti layarnya udah 2K, mendukung 90Hz display, serta prosesornya juga prosesor yang superior 855, dan juga itu merupakan prosesor yang boros daya. Jadi dari segi penggunaannya tuh ya aku bisa katakan HP ini boros. Aku nggak mungkin sampai malam hari kalau pakai semua fitur itu. Aku biasanya menggunakan HP ini dengan menggunakan atau menurunkan settingan layarnya ke 60Hz display. Apalagi ini merupakan HP second yang usianya udah 3 tahun. Pastinya dari segi baterainya juga udah menurun karena sebelumnya udah dipakai. Untuk unit yang aku pegang ini, baterai health-nya itu 85%. Dan pastinya untuk unit-unit di luar pun nggak jauh beda. Jadi kalian harus aware dengan kondisi baterai seperti ini. Kalau kalian sangat freak penggunaan HP-nya ya, yang heavy use gitu, ya dari segi baterainya ini kurang menguntungkan untuk kalian. Apalagi dengan chargernya yang masih sangat standar, dia hanya mendukung 18 watt. Untuk pengecasannya dari 0 sampai 100 ini aku biasanya memerlukan 1 jam 45 menit agar HP-nya terisi penuh, dan itu bukanlah waktu yang cepat untuk sebuah flagship. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu karena HP ini HP Inter. Kita tahu Google Pixel 4 XL ini nggak dirilis resmi di Indonesia. Jadi siap-siap kalau kalian beli, kalian harus aware dengan resiko yang akan terjadi. Entah emailnya diblokir, kita nggak bisa pakai SIM dan lain sebagainya. Jadi make sure kalian minta garansi ke penjualnya, tapi itu pun nggak menjamin bahwa unit ini kedepannya bakal aman, karena bisa aja diblokir dan nggak bisa digunakan. Jadi untuk amannya aja, sarannya aku adalah kalian registrasiin aja ke Kemenprint, itu yang pasti aman untuk penggunaan jangka panjang. So itu guys beberapa kesimpulan dari pemakaian aku selama 3 minggu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kita bakal diskusi di kolom komentar. Terima kasih, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.